Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Pengetahuan, ditemani dengan saya Uliatis Tayuda. Di video ini saya akan membahas tentang kisah tragis pembunuhan dan pemerkosaan Junko Furuta, dilansir dari kumparan.com. Berdasarkan catatan Crime Library, peristiwa mengerikan itu dimulai pada tahun 1988 ketika Junko berusia 17 tahun. Junko lahir pada 22 November 1971. Dia adalah seorang pelajar di SMA Yoshio Minami. Junko dikenal sebagai perempuan cerdas, rajin dan bekerja keras. Ia memiliki pekerjaan sampingan demi membantu keluarga dan mewujudkan cita-citanya untuk masuk perguruan tinggi. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Junko dibawa ke rumah Miyano di Ayase Adachi, kota yang terletak di utara tengah prefektur Tokyo. Di tengah ketakutan dan ancaman pembunuhan, Junko dipaksa mengaku sebagai kekasihnya. Kepada orang tua Miyano, Junko disebut akan tinggal selama sebulan ke depan. Orang tua Miyano tak bisa apa-apa karena dia juga takut kepada anaknya. Aniaya tak kunjung berhenti itu membuat Junko akhirnya meninggal dunia pada hari ke-44 dirinya disekap. Mayatnya dibungkus dan dimasukkan ke dalam drum minyak, kemudian dicor menggunakan semen dan meninggalkannya di lahan pabrik kosong di Koto, daerah tepi laut di timur pusat kota Tokyo. Junko ternyata bukan korban satu-satunya Miyano. Ada gadis lain juga yang mereka perkosa. Singkat cerita, aksi keji Miyano diketahui setelah gadis lain itu melapor kepada polisi. Disinilah kasus penculikan Junko terungkap. Saat ditemukan mayat Junko tak bisa dikenali. Polisi hanya bisa mengidentifikasi korban dari sidik jarinya. Polisi kemudian menangkap dua pemuda berusia 17 tahun dan 18 tahun. Namun, pengadilan tidak menghukuminya dengan alasan mereka di bawah umur. Surat kabar lokal Sunpun Busnun lantas merilis nama-nama pelaku dan sontak membuat gaduh masyarakat karena ketidakadilannya tersebut. Upaya melindungi pelaku pun gagal. Keempat pelaku akhirnya dihukum kendati tidak setimpal dengan penderitaan yang Junko alami. Miyano dan rekan-rekannya diadili pada Juli 1991. Miyano terbukti bersalah dan didakwa dengan hukuman 20 tahun penjara. Sementara rekan-rekannya mendapat hukuman yang relatif singkat. Satu pelaku bernama Joka Misaku dihukum 5 hingga 10 tahun penjara. Sementara Watanabe mendapat 5-7 tahun penjara dan Minato dihukum 5-9 tahun penjara. Salah satu keluarga pelaku memberikan kompensasi kepada orang tua Junko sebesar 50 juta yen. Apa yang dialami Junko telah menjadi cerita kelam yang masih diingat sampai sekarang.